Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga. Berdasarkan paparan OJK, stabilitas sektor jasa keuangan terlihat dari kinerja intermediasi yang kontributif didukung likuiditas yang memadai dan kuatnya tingkat permodalan. Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dengan kinerja intermediasi yang kontributif didukung dengan likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat. Selain itu, OJK juga menilai kondisi perekonomian dan pasar keuangan global cukup kondusif yang secara umum lebih baik daripada ekspektasi semula. Nilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dengan kinerja intermediasi yang kontributif didukung oleh likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat. OJK menilai saat ini kondisi perekonomian dan pasar keuangan global cukup kondusif yang secara umum lebih baik daripada ekspektasi semula. Namun, perkembangan geopolitik global masih perlu dicermati seiring peningkatan ketegangan di Timur Tengah dan Ukraina yang berpotensi membawa dampak kepada kondisi perekonomian global. Sementara itu dari sisi domestik terkait perekonomian Indonesia, OJK menyebut inflasi mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga pangan. Namun inflasi inti terjaga stabil, menghentikan tren penurunan sejak akhir 2022. Hal ini pun diharapkan OJK menjadi indikasi pemulihan permintaan ke depan. Adapun OJK mengungkapkan bahwa indikasi awal pemulihan konsumsi domestik juga terlihat dari peningkatan impor barang konsumsi yang cukup signifikan pada Februari 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, stabilnya sektor jasa keuangan nasional disebut OJK terjadi di tengah kondisi perekonomian dan pasar keuangan global yang cukup kondusif. Meski demikian, OJK mengatakan bahwa perkembangan geopolitik global masih perlu dicermati. Perkembangan geopolitik global pemirsa yang perlu dicermati menurut OJK yakni peningkatan ketegangan di Timur Tengah dan juga Ukraina yang berpotensi membawa dampak pada kondisi perekonomian global. Sementara itu terkait kinerja perekonomian negara Amerika Serikat yang hampir selalu menjadi sentimen utama bagi perekonomian dunia, disebut OJK masih terlihat solid dan di atas ekspektasi. Namun perkembangan inflasi di Amerika cenderung belum mengalami perubahan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Meski demikian, OJK mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat tetap mempertahankan penurunan tingkat suku bunga sebesar 75 basis poin di tahun 2024 ini. Dan kebijakan akomodatif The Fed itu juga diikuti oleh Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris yang juga mengisyaratkan akan menurunkan suku bunga di tahun ini. Sementara itu dari perekonomian domestik, inflasi mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga pangan. Namun OJK mengklaim bahwa inflasi inti terjaga stabil sekaligus menghentikan tren penurunan sejak akhir 2022 dan hal ini diharapkan menjadi indikasi pemulihan permintaan ke depan. Dan selanjutnya pemirsa, masih terkait dengan stabilitas jasa keuangan nasional di mana OJK juga mengatakan bahwa industri perbankan masih mencatatkan tren pertumbuhan yang positif, salah satunya melalui penyaluran kredit. Lantas pemirsa, seberapa besar pertumbuhan penyaluran kredit sejauh ini? Kita simak informasinya berikut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Ring melaporkan bahwa industri perbankan melanjutkan tren pertumbuhan yang positif pada Februari 2024. Hal tersebut salah satunya terlihat dari penyaluran kredit perbankan yang tumbuh 11,28% sepanjang Februari lalu mencapai 7.095 triliun rupiah. Industri perbankan melanjutkan tren pertumbuhan yang positif dengan kredit tetap tumbuh double digit di bulan Februari 2024 sebesar 11,28% year on year. Di Januari sebelumnya adalah 11,83% year on year, menjadi sebesar 7.095 triliun yang didukung permodalan atau capital adequacy ratio yang tinggi mencapai 27,72%, sementara sebelumnya 27,52%. Dengan kualitas kredit yang masih tetap terjaga, di mana rasio non-performing loan
netnya sebesar 0,82%. OJK menyebut positifnya pertumbuhan kredit perbankan pada Februari 2024 didukung oleh likuiditas yang sangat memadai. Dengan rasio alat likuid non-core deposit perbankan sebesar 121,98%. Adapun dana pihak ketiga juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,3% secara month-to-month dan 5,66% secara year-on-year. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, tidak hanya mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit, OJK juga mengatakan bahwa kualitas kredit masih terjaga dengan tingkat non-performing loan atau NPL net mencapai 0,82% dan NPL gross sebesar 2,35%. Sementara itu, seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional, kredit restrukturisasi COVID-19 juga terus melanjutkan tren penurunan menjadi hanya 242,8 triliun rupiah. Sementara pada Januari 2024, kredit restrukturisasi COVID-19 tercatat sebesar 251,21 triliun rupiah. Dengan jumlah nasabah juga turun 943 ribu nasabah. Lebih lanjut, OJK memastikan bahwa kedepannya tetap perlu diperhatikan risiko perbankan, terutama risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi, serta potensi peningkatan risiko kredit pasca berakhirnya relaksasi kredit restrukturisasi COVID-19 pada akhir Maret 2024. Untuk itu, pemirsa, perbankan diminta meningkatkan daya tahan melalui penguatan permodalan dan juga menjaga coverage cadangan kerugian, penurunan nilai secara memadai, serta secara rutin melakukan stress test untuk mengukur kemampuan permodalan dalam menyerap potensi risiko. Dari perbankan, pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya mengenai OJK yang juga mengklaim pasar saham Indonesia masih lanjutkan tren penguatan. Dan berikut kita simak pernyataan OJK selengkapnya terhadap perkembangan pasar saham Indonesia sejauh ini. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pasar saham Indonesia hingga 28 Maret 2024 masih melanjutkan tren penguatan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi mengatakan, hal tersebut terlihat dari indeks harga saham gabungan yang menguat 0,22% year to date ke level 7.288. Sementara nilai kapitalisasi pasar dilaporkan naik 0,15% year to date atau mencapai 11.692 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan menguat 0,22% year to date ke level 7.288,81. Nilai kapitalisasi pasar sebesar 11.692 triliun rupiah atau naik 0,15% year to date, serta membukukan net buy sebesar 28,28 triliun rupiah year to date. Di sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi pasar saham tercatat 10,98 triliun rupiah year to date. Di samping IHSG menguat, OJK mengungkapkan antusiasme penghimpunan dana di pasar modal juga masih terlihat dari dana yang diraih mencapai 48,04 triliun rupiah dengan jumlah emiten baru sebanyak 15 emiten. Di saat yang sama, OJK menyebut masih terdapat 123 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar 59,68 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan antusias penghimpunan dana di pasar modal masih sangat besar. Salah satunya minat perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham hingga obligasi. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK menyatakan terdapat 123 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai mencapai 59,68 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, OJK mencatat calon emiten yang berencana melaksanakan IPO 78 perusahaan. Adapun hingga 28 Maret 2024 tercatat raihan dana penawaran umum mencapai 48 triliun rupiah dengan tambahan 15 emiten baru.
Sementara itu dari sisi industri pengelolaan investasi, nilai dana kelolaan atau aset under management pengelolaan investasi per 27 Maret sebesar 818 triliun rupiah dan nilai ini turun 0,8% year to date dengan nilai aktiva bersih sebesar 488,73 triliun rupiah atau turun 2,54% dan penjualan bersih 29,95 triliun rupiah. Nah, pemirsa, demikian informasi di segmen ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan kami kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.